Baik, sudah 12 menit lebih dari jam 6. Kita mulai saja ya Bapak Ibu untuk materi yang hari ini, yaitu sudah memasuki hari ke-4 ya Pak Edi ya. Betul ya, hari ke-4 ya Pak? Betul. Ya. Hingga minggu depan terakhir. Ya, minggu depan hari terakhir, kemudian nanti bisa mengerjakan tugas-tugas dari pemateri. Silakan Bapak Ibu nanti menyimak sampai akhir, dan semoga untuk yang minggu depan semakin banyak yang bergabung kembali. Dan sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin masih ada kesibukan, mungkin nanti akan menyusul. Kita buka dulu untuk pelatihan komputasional hari ini dengan kita awali dengan berdoa. Mungkin kali ini ada Bapak Ibu guru yang ingin atau ingin membuka dengan doa, membantu kami membuka dengan doa. Bapak Ibu guru, apakah ada yang berkenan? Oke, kalau tidak mungkin kita buka dulu. Kalau itu mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin berbeda keyakinan. Hari ini kita buka dengan secara Katolik ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai, kita awali pertemuan hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur pada hari ini kami bertemu kembali dalam acara pelatihan computational thinking. Semoga pada hari ini Engkau memberikan kami pencerahan, Engkau memberikan kami berkat-Mu, agar kami bisa mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, demi kemajuan kami dan demi kemajuan anak didik kami. Sertailah kami agar semuanya berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Bapa yang Maha Kasih, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Pujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai, hari ini kita masih bersama dengan Pak Erdi sebagai pemateri untuk hari keempat. Sebelumnya saya mohon izin Pak Erdi untuk ini ya Pak Erdi menyampaikan informasi bahwa ada lomba coding. Kemarin kan kita sudah belajar coding. Saya akan menyampaikan informasi tentang lomba. Barangkali di sekolah Bapak Ibu ada murid-murid yang sudah mengenal coding dan sudah lancar dengan membuat suatu proyek dengan Scratch, atau mungkin dengan sudah berpengalaman atau sudah mengenal HTML, atau mungkin mereka sudah bisa coding yang lain, bisa mengikut sertakan. Share dulu aja, Miss. Silahkan Baik, Pak. dipaparkan. Baik, Pak. Ini saya share. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah Pulse Project, yaitu lomba coding yang levelnya adalah level internasional. Tapi kalau Bapak Ibu atau peserta sudah atau mendaftar lewat link yang kami berikan atau melalui kode Kido, itu nanti peserta akan mendapat kesempatan untuk menang dalam kompetisi tingkat nasionalnya. Jadi kalau ada anak yang mendaftar langsung ke Pulse Project, ke websitenya Pulse Project, itu nanti akan langsung ke internasional.
Jadi langsung dinilai di tingkat internasional. Tapi kalau melalui Kode Kido, nanti akan melalui proses final di nasional. Jadi ada 2 kali kesempatan, tingkat nasional dan tingkat internasional. Kalau melalui Kode Kido ya, nanti melalui link ini, link RSVP yang di bawah ini, kanan bawah. Jadi mungkin kalau di Bapak Ibu ada di sekolah sudah ada coding, silahkan mengikut sertakan peserta didiknya untuk ikut di kompetisi ini. Begitu kira-kira. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses di www.kodekido.com, di website Kodekido kami, atau di Instagram kami, yaitu Kodekido atau Kodekido Semarang. Ya, begitu Bapak Ibu, monggo silahkan, ini kesempatan bagus bagi siswa-siswa untuk men-challenge mereka mengikuti lomba ini. Lomba ini bisa diikuti dengan beberapa platform, yaitu dengan Scratch, terus apalagi ya Mr. Niko ya kemarin ya, hardware, bisa pakai hardware. MIT, PictoBlox, kalau yang ada yang bisa menggunakan hardware Arduino juga bisa dipakai. Okay. Ya, nanti mungkin bisa kalau memang Bapak Ibu tertarik bisa cek saja di websitenya, itu di situ sudah cukup jelas untuk penjelasannya Bapak Ibu semua. Ya, ada atau posternya silakan enggak, Miss? menghubungi kami. Gimana Pak Edi? Ada posternya enggak? Ada posternya, nanti di-share di grup ya, Bapak Ibu. Flyer. Oh ya. Ya, ini kemarin masalahnya ada teman guru itu nanya, ada lomba Scratch enggak buat anak-anak gitu. Oh iya, ini pas, ini ada kategorinya juga, ada yang SD, ada yang SMP, jadi ada kategorinya masing-masing. Itu nanti bisa dilihat. Begitu Bapak Ibu, mungkin kalau nanti akan saya share infonya lebih lengkap di grup ya Bapak Ibu ya, nanti biar langsung diklik, nanti langsung bisa dipelajari ketentuan lombanya seperti apa, kategori yang diikuti seperti apa, platformnya seperti apa, bisa dipilih di situ, terus ada temanya gitu. Ada banyak di situ. Monggo Pak Edi, untuk waktu dan layar kami serahkan langsung ke Pak Erdi Widiarto. Silakan Pak. Terima kasih Miss Wiwin sudah dipandu untuk pembukaan dan lomba. Kemarin memang ada beberapa guru yang menanyakan ada lombakah untuk anak-anak, karena kan Scratch ini kan untuk guru-guru SMP yang informatika ini kan baru, dan mereka baru diajarkan ke sekolah-sekolah. Nah, mereka terus ada yang tanya, ini ada tantangan buat anak-anak ya seperti lomba gitukah? Nah, ya mungkin ini jadi nanti saya mohon izin untuk share ke guru-guru MGMP Semarang, kalau bisa juga ke Kabupaten Semarang nanti. Iya Pak, boleh Pak, boleh sekali Pak. Sekedar info aja, Agustus kemungkinan nanti ada lomba Scratch juga yang diadakan MGMP Informatika Guru SMP. Saya kurang tahu ini untuk guru apa untuk anak-anak. Nah, coba nanti saya tanyakan lebih lagi. Jadi ada yang Kota Semarang, MGMP Kota Semarang itu akan mengadakan lomba Scratch untuk guru, kemungkinan guru apa anak-anak saya lupa sih. Nah, nanti sekitar bulan Agustus ya. Kemarin sempat kami ngobrol dengan ketua MGMP dan pengurus MGMP Kota Semarang. Jadi Bapak Ibu, kebetulan kami mendampingi guru MGMP Kota Semarang, dan saya juga kebetulan ngisi juga beberapa kali
ke guru-guru MGMP Informatika juga Kabupaten Semarang. Jadi Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang. Ini juga bukan karena saya hebat apa saya luar biasa, enggak sih. Tapi ini saya ngalir aja, tiba-tiba kenal dengan guru-guru, dan guru-guru itu resah dengan kurikulum Merdeka yang saat ini tentang kebetulan saya ada koneksi dan ada hubungan dengan teman-teman yang di Bebras Pusat, ada Bu Inge, Pak Irya, dan sebagainya gitu ya, yang perumuskan informatika buat kurikulum Merdeka. Jadi dari situ terus ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan, dan kebetulan juga ada, jadi kami diberi dana sama Google untuk apa istilahnya workshop-workshop, termasuk yang saat ini. Jadi ada workshop yang kami adakan, pelatihan-pelatihan. Jadi kami mengadakan banyak pelatihan. Akhirnya pada minggu yang lalu kami sudah selesai dengan workshop dengan guru-guru MGMP Kota Semarang. Terus yang Kabupaten Semarang juga kami juga masuk. Makanya terus kemarin sempat kami bisa kalau ada apa yang ini khususnya informatika ya kemarin ya, yang di Kabupaten Semarang. Jadi kalau mengerjakan yang tugas yang seperti yang sesuaikan dengan kurikulum Merdeka Kabupaten Semarang, terus kami berikan meki-meki itu yang kemarin. Tapi yang ini sepertinya ya teman-teman ini nanti tidak ada yang tidak mode seperti itu karena kami running banyak pelatihan. Jadi nanti sekitar Juni-Juli ada kloter kedua untuk City ini. Jadi ya akhirnya anggaran yang kalau tahun kemarin kita dapat banyak anggaran, banyak dana, tapi tahun ini kami tidak, jadi tidak begitu sebanyak yang tahun kemarin. Makanya tahun kemarin kalau Bapak Ibu yang pernah mengikuti City Kevikepan, itu ketika mengerjakan tugas, kami akan memberikan sedikit bantuan, dengan sedikit bantuan gitu ya. Nah, kalau sekarang sepertinya mohon maaf karena dananya cukup tidak banyak, tidak seperti tahun kemarin dipotong banyak sekali, dan kami mengadakan lebih banyak daripada tahun kemarin untuk pelatihan-pelatihan. Jadi ya akhirnya kepotong dengan operasional. Karena kalau offline itu kami harus memikirkan apa akomodasi, terus memikirkan tentang snack, makan siang itu ya. Itu salah satunya sehingga tersedot ke sana. Sebenarnya kami juga pengen sih offline, tapi karena ternyata yang hadir jadi Kevikepan Semarang itu dari mana-mana, sehingga ya akhirnya online saja lah. Kemarin kami sudah ngobrol dengan Romo Wekik sama Miss Iwin, kalau dibuat offline bagaimana. Ya, terus akhirnya wah kayaknya kok ada yang dari Bali, ada yang dari Solo, ada yang dari Salatiga, digabungkan kayaknya malah jadi repot nanti buat peserta. Nah, saya nggak tahu kalau Juni-Juli nanti ada kloter kedua, tapi Bapak Ibu yang sudah sudah mengikuti City ini, mohon tidak ikut lagi. Tapi kalau mengikuti sekedar belajar nggak apa-apa sih, kami terbuka. Tapi tidak mendapatkan sertifikat, hanya itu. Tapi buat yang guru-guru yang lain, karena kemarin kami terus terang membatasi untuk peserta, sudah kami batasi hanya 200 dan pendaftar lebih dari 200, dan kami hanya batasi hanya wilayah-wilayah tertentu aja, dan ternyata banyak sekali
ya semoga Juni-Juli nanti akan sekitar Juni, Juli, Agustus. Saya lupa sih bulan-bulannya sekitar itu ya, di atas bulan Juni ya. Seperti itu. Nanti akan ada kloter kedua untuk yang ini. Oke. Ibu, ini saya akan sharing tentang ini tak remove aja enak. Saya akan sharing tentang berbasis aktivitas ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa yang bisa saya sharing. Bentar, ini kok tiba-tiba bimbingin. Untuk materi hari ini sudah saya taruh di ini ya, di link yang ada di Sega itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari sana. Hari ini saya lebih banyak ke aktivitas. Kalau 2 hari yang lalu kita sudah mengenal apa itu soal-soal bebras. Terus setelah itu lebih ke coding, karena kan kemarin saya sudah sempat cerita kalau untuk belajar tentang untuk membiasakan problem solving menggunakan CT itu harus dipaksa. Pemaksaan paling efektif itu di soal-soal bebras dan coding. Nah, hari ini lebih banyak ke berbasis aktivitas, sebenarnya lebih banyak ke keseharian kita sehari-hari. Nah, ini berarti kalau keseharian kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dituntut nanti ketika implementasikan ke anak-anak lewat mata pelajaran, lewat kegiatan sehari-hari. Nah, ini dituntut untuk mengulang kembali tentang apa itu AADP. Jadi melatih anak-anak untuk berstrategi, dan berstrategi itu menggunakan AADP tadi. AADP, ya kita nanti akan mengulang sebentar apa itu AADP. Kita akan ulang-ulang terus ya apa itu AADP ya. Karena memang ini yang nanti Bapak Ibu implementasikan ke anak ya harus diulang-ulang dan diulang-ulang lagi. Karena kan kalau hanya sekedar berstrategi itu anak-anak nggak paham apa itu AADP. Oke. Untuk minggu depan ya sebentar ya sebelum saya masuk ke materi. Untuk minggu depan kita akan bagi kelompok. Jadi bagi kelompok nanti disesuaikan dengan tingkat kategori Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu mengajar di SD, nanti dikelompokkan ke tingkat SD, yang SMP, SMA, dan SMA. Nanti biar SMA dan SMK nanti jadikan satu. Biar nanti bisa saling berbagi, sharing, dan nanti sambil kita belajar tentang menyelesaikan soal-soal bebras. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa sharing nanti di kelompok tersebut. Nanti akan minggu depan. Nah, untuk teknis lebih lanjut di WA Group, ya. Oke. Ya, ini saya lebih nyaman dengan pakai Windows daripada langsung share screen all. Oke, jadi berbasis aktivitas ini berarti nanti Bapak Ibu ini ya kita mengenalkan Siti dengan yang ada di sekitar kita. Jadi nanti dengan problem solving itu kan sebenarnya kan ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Jadi problem solving itu ada saat kita makan itu juga ada problem, saat kita mau tidur juga ada yang itu jadi problem,
ketika kita bekerja sehari-hari mengerjakan kegiatan di rumah itu juga ada problem, di sekolah bergaul dengan teman-teman itu juga ada problem, dan di apapun kegiatan kita itu biasanya kita akan mengalami itu yang namanya problem. Cuma kita seringkali melihat problem itu dengan bagaimana, dari sisi apa gitu ya. Kita melihat dari problem itu dari sisi itu menjadikan beban, ya akhirnya jadi beban. Tapi kalau itu kita menanggapinya dengan sukacita, ya berarti hasilnya juga kita tidak akan ada jadi beban, tapi malah kita mendapatkan banyak inspirasi dari sana, mendapatkan ilmu dari sana. Oke. Karena kita topiknya Siti, ya berarti kita arahkan nanti berbagai aktivitasnya menggunakan Siti. Jadi mohon maaf kalau nanti ada banyak contoh itu saya ambil dari mata pelajaran informatika. Karena yang membawa ini juga membawa Siti ke ini, yang pelatihan Siti ini juga banyak dari teman-teman dari informatika, tapi tidak menutup kemungkinan dari bidang-bidang lain, Bapak Ibu. Jadi kami itu kerjasama dengan matematika, kerjasama dengan saya itu seperti IPA, IPS, IPAS, kalau sekarang namanya IPAS, itu kami kerjasama dengan bahasa juga. Dari situ menggunakan Siti ini ke dalam mata pelajaran, di berbagai mata pelajaran. Dengan informatika, apalagi kita dengan di dunia digital sekarang ini, jadinya nanti penggunaan digital ke dalam mata pelajaran. Jadi digital itu bisa dalam bentuk internet, bisa dalam bentuk laptop, dan sebagainya. Jadi intinya di kurikulum Merdeka itu informatika nanti bisa bisa berdampak ke mata pelajaran lain. Ya, kemarin banyak contoh-contoh yang sudah di-share di grup. Ada kemarin yang tentang IPA ya, Pak Wardoyo kalau nggak salah. Mohon maaf kalau keliru ya. Kemarin tentang pembelajaran tentang tata surya. Wah, itu luar biasa. Itu bisa jadi nanti salah satu contoh berbasis aktivitas, Siti berbasis aktivitas. Nah, nanti dari situ kita coba arahkan anak-anak itu menggunakan Siti. Jadi Bapak Ibu tinggal mengulang dan mengulang lagi strateginya, strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, saya lanjut aja ya, daripada nanti kelamaan di sana, kelamaan di introduction. Apa itu Siti? Ya, saya mengulang lagi dengan mata pelajaran, mohon maaf, tadi kuliah terus ngomongnya mata pelajaran. Apa itu Siti? Tujuan Siti, bagaimana melatih Siti, itu review sebentar dari yang kemarin-kemarin sama. Jadi Siti itu berarti kemarin yang juga waktu coding juga ditunjukkan tentang ADP. Jadi kalau di mata pelajaran informatika, rumah ini sudah sangat familiar, Bapak Ibu. Jadi ini yang menggantikan TIK, sekarang namanya mata pelajaran informatika. Nah, berpikir komputasi itu ada di dasar. Ini dulu waktu pertemuan pertama, waktu kita pelatihan pertama, ini sudah sempat saya utarakan. Jadi berpikir komputasi itu menjadi dasar dari semua mata pelajaran nantinya. Berpikir komputasi. Oke. Apa itu Siti? Jadi ini proses berpikir dan memformulasikan persoalan dan berstrategi menggunakan elemen-elemen AADP, algoritma, abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola. Jadi dari sini, Bapak Ibu, yang penting ketika ada persoalan, coba mulai anak-anak digiring, diarahkan
untuk berstrategi. Kok bisa begini ya? Jadi tidak langsung kasih materi, tapi ajak anak-anak untuk berstrategi. Ajak anak-anak untuk berpikir. Nah, mulai dari berpikir ini, Bapak Ibu bisa mengarahkan menggunakan AADP ini tadi. Algoritma, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola. Nah, nanti saya akan beberapa contoh untuk mata pelajaran yang kita bisa melakukan strateginya. Jadi, seperti yang kemarin dan diulang-ulang sama teman-teman kemarin, ada dekomposisi, abstraksi, algoritma, pattern recognition, ada modeling, ada evaluasi. Nah, yang penting di sini adalah Bapak Ibu ADP-nya tadi, algoritma, abstraksi, dekomposisi, pattern recognition atau pengenalan pola. Intinya adalah anak diajak untuk berstrategi. Nah, berstrategi itu dia bisa nanti efektif, efisien, dan optimal. Nah, nantinya kita akan coba giring ketika menggunakan komputer itu biar dia bisa cepat mengerjakannya. Jadi cara pola berpikirnya itu ketika ada agen pemroses informasi yaitu komputer tadi atau ada manusia, nanti dia bisa cepat diselesaikan dengan efektif, efisien, dan optimal. Nah, supaya dapat itu harus dibuat evaluasi. Karena efektif dan efisien itu tidak langsung sekali mengerjakan langsung efektif dalam satu waktu. Benar sih, kalau sudah orangnya pinter gitu, sudah terbiasa gitu, mungkin dia sudah langsung bisa mengerjakan dengan efektif. Tapi sebagian besar hal itu harus dilakukan berulang-ulang. Begitu juga dengan pengajaran tentang CT ini. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu menyampaikan supaya berstrategi ini dengan menggunakan AADP. Dan itu pun harus dievaluasi untuk AADP-nya. Untuk persoalannya, solusi persoalannya. Diulang lagi, dekomposisi berarti kita menjadikan problem solving itu ketika ada persoalan, ya, ketika ada persoalan, anak-anak coba dilatih untuk mengidentifikasi persoalan tersebut. Jadi harus detail membaca persoalan. Jadi ini titik fokusnya adalah, titik utamanya adalah anak-anak dilatih untuk ketika ada persoalan, dia memahami dulu persoalannya itu apa. Nah, ketika mulai memahami persoalannya tersebut, dia mulai berstrategi, ini bisa dibagi-bagi persoalannya apa saja gitu ya. Ada dekomposisi, ada abstraksi. Abstraksi itu berarti mana yang tidak perlu harus saya fokuskan, yang mana yang tidak perlu berarti kita bisa hilangkan, yang perlu berarti kita bisa fokuskan untuk menyelesaikan. Cara melatih untuk abstraksi biasanya lebih mudah dengan menggunakan kesimpulan atau membaca dari persoalan tersebut, inti dari persoalan tersebut apa. Nah, ketika kita sudah ngomong inti dari persoalan tersebut, nah berarti melatih anak-anak untuk melakukan abstraksi. Jadi apa toh intinya dari persoalan ini? Nah, oke. Dari situ kan terus anak-anak, oh intinya itu ini. Nah, untuk mendapatkan inti kan berarti kan anak harus membaca persoalan tersebut secara detail. Dengan detail dan bisa membagi-bagi persoalan tersebut menjadi bagian-bagian kecil. Pattern recognition berarti bisa melihat dari pola sebelumnya. Dari pola sebelumnya itu apakah ada yang sama atau dari persoalan tersebut
apakah ada pola di situ. Nah, ini makanya ini yang harus harus hati-hati ketika memahami suatu persoalan tersebut. Apakah ada pola di sana atau kemarin itu adakah yang sama dengan persoalan ini. Jadi melihat pada similarity dan trennya. Dilihat dulu masalahnya tersebut, apakah adanya, sehingga ketika kita mau menyelesaikan, kita sudah tahu pola tersebut. Nah, berikutnya yang ada algoritma, berarti ini menyelesaikannya dengan tahapan demi tahapan. Nah, ini yang ketika kita melihat persoalan tersebut, kita bisa melihat ini saya selesaikan dengan bagaimana, urutannya bagaimana. Oke, lanjut. Bentar ya, stop share. Enggak keluar. Sebentar, tak ngano. Oh, tak gitu. Iya. Nah, oke. Ya, kita sampai. Lanjut. Nah, orang nanti akhirnya akan membentuk kita itu menjadi seorang yang computational thinker atau secara cepat dia bisa menyelesaikan dan menganalisis suatu masalah dengan cepat dan solusinya itu efektif dan efisien. Biasanya mengajarnya sistematis, ada pola, runtut, dan biasanya ada kesimpulan di sana. Kita langsung ke sini aja ya. Bapak Ibu, untuk aktivitas ini ada beberapa referensi. Jadi ada referensi itu yang permainan yang berbasis City, ini permainan berbasis City, menggunakan ya permainan-permainan ya seperti biasa. Nah ini ada Bapak Ibu bisa lihat di CS Unplugged, ada code.org. Memang ini permainan-permainan ini lebih banyak nanti ke materinya informatika, mata pelajaran informatika. Nah bagi Bapak Ibu yang tidak mata pelajaran informatika, kita nanti Bapak Ibu lihat intisarinya aja ya. Jadi dari situ ternyata dengan permainan ini pun bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa jadi belajar untuk City. Saya sebenarnya kalau masalah permainan ini kadang malah dilatih ke anak-anak yang ya, dalam tanda kutip akademisnya tidak begitu bagus gitu ya. Itu ketika dilakukan pelatihan, dilakukan permainan ini tapi dengan ada maksud di sana, itu malah mereka malah tertarik dengan situ. Jadi ketika mereka mulai melihat rumus-rumus seperti itu, ya, ketika melihat rumus-rumus, kadang beberapa orang itu langsung
membuat benteng sehingga mata pelajarannya tidak bisa masuk. Materi yang disampaikan tidak bisa masuk. Tapi ketika kita membuat menjadi suatu permainan, nah permainan itu membuat anak-anak itu malah makin penasaran. Nah ini yang Bapak Ibu jadi tantangan buat kita semua, membuat yang mata pelajaran yang sepertinya sulit itu bisa kita selesaikan dengan bisa anak-anak di semua kalangan itu bisa dengan sukacita, dengan senang menerima pelajaran tersebut. Nah itu yang akan menjadi tantangan. Apalagi di kurikulum Merdeka itu, yang penting anak itu senang dulu katanya seperti itu. Dan memang spiritnya dari kurikulum Merdeka itu kan merdeka dulu dalam belajarnya. Jadi anak-anak senang, merdeka kan terus akan membuat orang senang. Nah, ketika sudah senang itu menerima mata pelajaran pun juga dengan happy dan bisa mengerjakannya dengan senang juga. Oke, ini contoh-contohnya yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah melihat yang code.org. Nah, di code.org ini yang minggu kemarin sudah disampaikan. Code.org ini selain di Scratch ya Bapak Ibu bisa membuka dari sana. Yang CS Unplug, Bapak Ibu nanti bisa klik aja di csunplug.org.in. Ini ada kurikulumnya, kurikulum untuk CS Unplug. Jadi ceritanya itu CS Unplug itu apa? CS Unplug itu pembelajaran tentang computer science, tentang informatika tanpa menggunakan komputer. Jadi unplug itu kan tanpa menggunakan komputer. Jadi belajar komputer tanpa menggunakan komputer. Nah, contohnya ini adalah anak ini bermain dengan angka 1, 2, 4, 6, 4, 8, 16. Nah, ini kan Bapak kalau di bahasa elektro terus di digital itu adalah angka 2 pangkat n itu J. Jadi ini mengajari tentang bilangan biner. Nah, mengajari bilangan maaf, biner. Pak Erdi, gambarnya kok nggak terlihat ya Pak Erdi, masih gambar algoritma desain ya Pak? Oh Apa iya memang toh, ada di iya? sini belum. Oh salah. Belum gambar yang CS Unplug. Oh, terima kasih. Sudah keluarkah? Sudah Pak. Algoritma dan desain tadi apa ya? J, lanjut. Matur nuwun Miss Iwin. Sudah diilingke. Jadi di ini CS Unplug ini anak dilatih untuk belajar tentang biner. Tapi bilangan biner digunakan menggunakan aktivitas. Jadi tidak lagi pakai di papan tulis 1001 itu sama dengan berapa, itu enggak. Tapi menggunakan 1, 2, 4, 8, 16 yang contohnya di CS Unplug. Contoh yang lain adalah mainan coding. Coding ya ini ya, maksudnya kode-kode yang bisa diimplementasikan jadi menggambar disesuaikan dengan kode-kode tertentu. Ini contohnya. Kita buka saja ya Bapak Ibu ya. Bentar, saya share screen.
ini CS Unplugged-nya, Bapak Ibu nanti ini bisa pakai For Educator, ada kurikulum integrasi. Kalau Bapak Ibu ingin buka, silakan Bapak Ibu. Terus ini nanti ada topik, ada kurikulum integrasi sampai ini. Kalau dibuka, nah ini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi dari anak umur 5 tahun sampai 10 tahun, ada 6 pelajaran di sana. Ini binary number tadi ya, terus error detection dan sebagainya. Bapak Ibu, ini memang contoh-contoh untuk mata pelajaran informatika. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat dari sini, terus diimplementasikan ke anak-anak, bisa juga. Karena kan ini terutama yang SD ya Bapak Ibu ya. Kalau SD itu kan Siti itu masuk di semua mata pelajaran dan menjadi dasar. Nah, terutama untuk permainan. Untuk permainan-permainan, nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat permainan-permainan yang ada di sini. Contoh yang lain, ya jenis aktivitas, ada yang ice breaking, ada yang berbasis project, ada yang project lintas bidang. Yang berbasis project itu yang kemarin yang di-share di yang tentang tata surya itu ya, itu yang berbasis project. Contohnya seperti itu. Nah, kalau ice breaking, kalau yang guru informatika biasanya ada mata pelajaran yang namanya looping, jadi pengulangan. Nah, ini ada contoh pengulangan, dia menggunakan tarian. Nah, model-model tarian. Ini di YouTube, Bapak Ibu. Ya, ini contoh. Hi, my name is Miral Cobb. I'm the creator of iLuminate. Suaranya bisa didengarkah? Bisa, Pak. Oh ya. In my work, there is something I use in both dance moves and in programming light suits, and that is loops. Loops are repeating an action over and over. When you repeat something multiple times, like my actions to keep the hula hoop spinning, I'm performing a loop of that action. This is a loop. This is a loop. And this is a loop. Today, we're going to have a dance party. We'll act out loops with a new dance, the iteration. We're going to learn about loops using a dance. You will learn a couple of easy steps and then repeat them over and over to complete the dance. Here are the steps we need to learn. Clap your hands. Put your hands behind your head. Put your hands on your waist. Lift your left hand up. Lift your right hand up. Pretty simple, right? Head, waist, clap, 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 Do you see how some steps are repeated, such as clap? clap, clap, clap. That's a loop. We need to do it 2 more. Ready? Clap, clap. You will discover that you can shorten the directions by putting some dance steps in loops. Are you ready? Now we're going to do a belly laugh. Ready? Jadi pokok dari cerita ini bukan di materinya, materi tentang dance-nya, tapi materi tentang loop-nya. Jadi anak-anak itu diajarkan tentang pengulangan. Nah, ini ada beberapa yang ternyata ada kesamaan. Nah, kalau ada kesamaan seperti itu kan bisa menggunakan apa yang namanya pengulangan. Nah, ini contohnya untuk pengajaran. Jadi bukan materi di dance-nya ya Bapak Ibu ya, tetapi kita nanti di kesimpulannya, di akhirnya itu lebih mengarahkan ke anak-anak pelajaran tentang materinya tentang loop
atau pengulangan. Nah, ini bisa menjadi contoh nantinya untuk pengulangan. Jadi bukan di dance-nya, tetapi di loop-nya, di pengulangannya. Ini yang jadi fokus di pokoknya itu ada di pengulangannya tersebut. Tapi seringkali itu kita terjebak dengan materi, dengan dance-nya tadi, bukan di pengulangannya ini. Oke. Lanjut, ini yang mata pelajaran internet. Internet. And all the terminology you'll need in simple terms so that students can simulate information. Ini itu contoh, ini adalah permainan untuk menjelaskan ada Wi-Fi, ada kabel, ada fiber optik. Jaringan internet itu kan ada Wi-Fi, ada kabel, ada fiber optik. Nah, mana dari ketiga itu yang paling cepat dan efisien? Nah, ini contohnya seperti itu. Dia ngobrolnya tentang itu. Nah, ini contoh permainannya. Cell or fiber optic. The students who represent Wi-Fi will have to wear the message they're transmitting on their head because Wi-Fi is the most likely to drop some information. The students pretending to be DSL or cable will carry the message on the back of their hand, where they're slightly less likely to drop information. And the students representing fiber optic will get to carry them with both hands. This activity is a great way to understand something that many of us use. Permainannya adalah seperti itu. Jadi menggunakan kalau pakai Wi-Fi itu berarti anaknya ini menyampaikan pesannya, jadi pakai kotak pesan-pesan seperti itu disampaikan ke temannya. Dia kalau Wi-Fi itu disampaikan di kepala. Nah, jadi kalau ini ya Bapak Ibu. Likely to drop some information. Oh, ini yang pakai kabel. The students pretending to... Kalau kabel kasih tangan, tangannya juga ada tidak langsung diberikannya, bukan tidak langsung diberikannya juga beda. Nah, ini yang Wi-Fi. Nah, ini di kepala. On their head because Wi-Fi is the most likely to drop some information. Nah, ini yang tangan, ini pakai kabel. Tapi cara penyampaiannya beda dengan yang pakai FO, fiber optik. Nah, dengan ini. Terus kalau yang FO, dia menggunakannya, nah ini yang pakai FO. Nah, dari situ kan anak-anak bisa tahu mana yang lebih efisien. Nah, berarti kan yang lebih efisien dan lebih bagus diterima itu kan berarti anak-anak bisa menyimpulkan kalau menggunakan FO, fiber optik itu lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Terakhir ini permainan lagi yang tentang programming. Melatih anak, programming itu seperti ini gitu ya. To get started, lay out your obstacle cards and your begin here and end here cards. Turning right and forward. Forward. Obstacles. So left. Let's turn left. Yeah, left. Since we already turned right, here's the left hand. That's 2. This is the human coding grid. What's that on the floor there, guys? It's a grid. A grid. It's a grid. And what did you... Sebentar. Zoom saya masalah kah?
Ini nge-freeze, Pak. Nge-freeze. Ya, gambarnya YouTube-nya nge-freeze. Oh, belum saya nyalakan. So that when we have to Belum di-play. Jalan, Ji. right or go forward, Ya, jalan. we can read Oh it iya. and know where to Kalau tadi ada So you built a zoom-nya, program? ada lampuran zoom-nya di So are you ready to run your program? Yes. All right, let's watch. Okay. Got you ready? Run program. Forward. Oke. Oh, kok saya salah anunya. Left. Forward. Gak grogi. Ya, Bapak Ibu, yang ini menjelaskan tentang pemrograman itu seperti apa. Jadi ini ada permainan seorang anak dari awal, terus ada apa ya istilahnya, ada hambatan-hambatan gitu. Kemudian dia disuruh dari titik A menuju titik Z dari awal sampai finish gitu, dengan ada beberapa hambatan. Nah, anak tersebut diminta tidak langsung jalan gitu, enggak ya, tapi menggunakan kode-kode atau kertas-kertas yang dilihatkan sama yang perempuan yang sedang duduk tersebut. Jadi dia yang perempuan tersebut merangkai dulu si anak laki-laki ini mau berjalan kemana. Nah, itu dirangkai dulu, dibuat apa ya istilahnya, dibuat langkah-langkahnya itu dia mau berjalannya kemana-mana, itu diatur dulu. Nah, setelah itu ketika dijalankan, nah dia terus si anak laki-laki ini mengikuti arahan dari yang perempuan yang apa yang sudah dia istilahnya diatur dulu di awal. Nah, ini kan ngomongkan tentang programming. Menjelaskan tentang programming itu seperti apa. Nah, Turn right. Forward. Turn left. Turn right. And forward. nah ini menjalankan tentang apa itu programming, terus melatih anak-anak untuk berstrategi, berpikir gitu, kok bisa sampai ke tempat yang dituju itu caranya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak menggunakan step by tidak menggunakan yang penting nabrak, yang penting langsung jalan gitu, enggak, tapi dia diarahkan untuk strategi. Nah, ini kalau di mata pelajaran algoritma AP di informatika, anak-anak bisa diarahkan ke sini dulu. Jadi buat permainan dulu. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini contoh tadi yang code grab. Bapak Ibu bisa lihat tadi di ini di aktivitas Bapak Ibu. Ini di csunplug.org. Yang teman-teman guru informatika SMP, gambar ini sepertinya sudah biasa, sudah pernah melihat. Ini yang namanya praktek lintas bidang. Maaf, bukan praktek lintas bidang, tapi project menggunakan Meki-Meki. Bisa juga ini namanya nanti pakai project lintas bidang. Ini ceritanya adalah ada uang 500, 1000 dan sebagainya gitu ya. Ini membuat kalkulator sederhana tapi menggunakan uang-uang beneran. Nah, kan ada yang ketika di toko itu kan kalau lebih gampang mengenali uang daripada mengenali menggunakan tombol-tombol angka-angka, gitu ya. 1000 itu dengan diganti dengan lembar 1000 rupiah itu lebih gampang daripada kita harus ketik 1000 gitu ya, angka 1000. Nah, ini anak-anak ini memecahkan masalah yang problem yang ketika apalagi yang sudah sepuh ya,
masukkan angka 100, menggunakan 500 itu agak kesulitan. Dia mengganti 500, 1000, 10.000 itu menggunakan koin, menggunakan uang beneran. Nah, ini anak-anak kan diminta untuk berstrategi. Nah, salah satunya menggunakan Meki-Meki ini. Ini alatnya namanya Meki-Meki. Ini praktek lintas bidang di mata pelajaran informatika. Jadi ada artefaknya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sehari-hari itu bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya tentang Dharma Wisata ke Jakarta Bandung. Nah, di situ panitia atau anak-anaknya diminta untuk mulai berstrategi, mulai menggunakan planning. Ketika sampai ke sana, mereka harus supaya ada ini kan ada tujuannya ya, supaya masuk ke Jakarta Bandung itu Dharma Wisata itu terus bagaimana. Nah, ini anak-anak diminta untuk mulai berpikir. Berarti kita harus membuat mana dulu yang mau dikunjungi. Nah, ini misalnya seperti itu ya. Jadi diminta anak-anak untuk berstrategi. Ketika mulai ada masalah, kita mulai berstrategi. Contoh yang lain adalah menyapu lantai kelas. Nah, menyapu lantai kelas ini kan kegiatan yang sudah biasa. Terus kegiatan yang sudah biasa yang anak-anak sudah pernah kerjakan. Nah, ini yang harus nantinya Bapak Ibu bisa mendorong anak-anak untuk gimana ya supaya ketika kegiatan menyapu lantai kelas ini tidak hanya sekedar menyapu, tetapi melatih anak-anak untuk menggunakan Siti ini tadi. Jadi anak-anak ketika mulai dikasih problem yang namanya menyapu lantai kelas, berarti kan dia harus mulai dulu dengan ini yang mau disapu apa dulu ini. Kan mulai mereka dilatih untuk mendekomposisikan, membagi-bagi dulu atau milah-milah dulu bagian-bagian yang harus disapu. Kan ada bagian-bagian yang namanya bangku, ada yang bagian nama kursi, ada bagian namanya papan tulis, ada bagian yang namanya mimbar, ada bagian yang tempat meja guru, dan sebagainya. Nah, akhirnya kan terus supaya dia bisa efektif dalam menyapu, itu harus bagaimana. Nah, ketika sudah mulai mendekomposisi, itu kan terus kemudian dia mulai gimana ya supaya sapuan ini menyapunya ini bisa efektif. Terus polanya bagaimana ya? Nah, ini anak-anak dilatih seperti itu. Dibuat berpikir seperti itu. Memang biasanya memang tidak istilahnya tidak terpikirkan kalau yang seperti ini bisa dibuat strategi. Nah, ini yang dilatihkan ke anak-anak. Yang penting anak-anak itu mulai dilatih untuk berstrategi. Di apapun kegiatan mulai dilatih untuk mulai berpikir. Apakah ada yang sebelumnya yang pola seperti ini, kita masuk pengenalan pola. Apakah ada yang hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu kita sapu, nah, misalnya seperti itu. Terus mulai menyapunya dari mana supaya efektif, ini masuk ke pengenalan pola. Kemudian ketika dia mulai menyapu, apa yang harus dipersiapkan, kemudian caranya menyapu bagaimana. Nah, dia harus mulai menyapu dari ujung, cara menyapunya seperti ini. Nah, itu kan yang namanya algoritma, mengerjakan dengan step by step. Tidak tiba-tiba dia menyapu di ujung, dia melompat ke depan kelas. Nah, itu kan tidak efektif. Nah, pelajaran yang
yang simpel-simpel ini yang kita sebagai pendidik itu menyampaikan, ayo mulai berstrategi dengan aktivitas kita. Gitu ya. Contoh yang paling levelnya lebih tinggi lagi yang namanya pekan ilmiah sekolah. Nah, ketika ada pekan ilmiah sekolah, anak-anak diminta untuk berstrategi untuk ini. Apa yang harus dibuat? Ketika sudah dibuat, topik penelitian tentang apa, ini bisa diselesaikan dengan bagaimana? Apakah harus pakai komputer atau mata pelajaran apa yang bisa dimasukkan? Kemudian melihat pola. Ini dari sisi yang lain dulu ya. Melihat pola. Apakah dari sebelumnya itu biar bisa juara itu harus bagaimana? Nah, ini kan berarti kan mereka melihat pola. Jadi, arahkan anak-anak ini ke 4 pilar tadi. Biasakan untuk anak-anak untuk mendekomposisikan, menjadikan bagian-bagian, biasakan anak-anak untuk melihat mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk diselesaikan. Jadi inti dari permasalahan itu apa? Biasakan anak untuk mengenal pola dari masalah tersebut, atau pekan ilmiah ini ada polanya enggak? Juaranya itu biasanya bagaimana ya polanya? Dia kok sekolah ini kok sering dapat juara? Ini polanya bagaimana ya? Aktivitasnya yang bisa kita tiru itu seperti apa? Nah, itu yang bisa, contohnya bisa kita lihat. Nah, step by step-nya bagaimana? Nah, itu kita bisa masuk ke algoritma. Jadi, latih anak untuk berstrategi menggunakan AADP tadi. Ya, ngomong-ngomong, ini sepertinya Mendiknas itu, Diknas, Kemendikbud melonsing lomba ilmiah tingkat SMP, SMA kalau nggak salah. Nanti pendaftaran terakhir April kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tadi saya sempat mendapatkan info dari anak saya, boleh nggak ikut ini gitu. Ya kita sebagai pendidik kan ya memang mengarahkan anak-anak untuk ikut pekan ilmiah ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan di sekitarnya untuk mengikuti lomba tersebut, atau bisa juga menggunakan IT, komputer digital gitu ya, untuk membuat lomba pekan ilmiah ini. Banyak sih yang bisa Bapak Ibu nanti bisa angkat, misalnya menggunakan deteksi tumbuhan, tanaman, misalnya ya, hidroponik. Kalau yang di Semarang itu, kalau nggak salah sekarang ini sedang Bu Wali Kota sedang gencar-gencarnya menggunakan hidroponik. Ada laporan hidroponik ya 2 minggu yang lalu sih. Itu harus melaporkan kegiatan hidroponiknya seperti apa. Nah, ya seperti itu kan bisa juga diangkat nanti menjadi pekan masuk dalam lomba. Bagaimana memantau tanaman ini, meskipun kita sedang sibuk, ini bisa kita pantau dengan deteksi dan sebagainya. Nah, salah satunya nanti menggunakan Arduino atau bisa juga dengan Maggie. Nah, itu contohnya nanti. Oke, lanjut. Kita ke masalah mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, Siti itu kan adalah skill untuk menyelesaikan problem solving. Jadi kalau kita lihat ke intinya itu kan sebenarnya skill untuk menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalahnya dengan apa? Dengan dekomposisi, dengan abstraksi, dengan pengenalan pola, dengan algoritma. Nah, ini itu bisa diimplementasikan ke banyak mata pelajaran. Nah, ini berarti melatih anak-anak untuk apa? Untuk berpikir, untuk berstrategi. Untuk berstrategi.
Bentar. Ada gangguan di rumah. Oke, lanjut ya. Jadi melatih, kita arahkan anak itu untuk mulai memahami ini tadi, problemnya itu apa. Nah, berarti kita sebagai pendidik, kita melatih anak-anak untuk menyelesaikan masalah itu dengan AADP tadi. Kalau menyelesaikan masalah memang ya Pak Ibu ya. Jadi ketika semua aktivitas kita coba arahkan anak-anak ini untuk menggunakan AADP ini dalam mereka untuk apa ya, istilahnya mencoba, bukan yang penting materi, bukan materinya gitu ya. Kan biasanya kan dulu waktu kita sekolah itu kan yang penting buku ini dibaca terus kemudian dimengerti gitu ya. Tapi tidak melihat ke prosesnya. Nah, ini yang proses berpikirnya inilah yang harus Bapak Ibu tekankan ke anak-anak. Jadi ketika ini misalnya ya, ini nanti ada contoh pelajaran olahraga, ada contoh PKN, Humanity, Pancasila, ada bahasa Inggris, matematika, ada art. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu bisa latihkan ke anak-anak, bisa diimplementasikan Siti ini bisa diimplementasikan ke semua mata pelajaran. Di intinya itu ke anak itu mencoba untuk ini ada problem, nah, terus coba untuk mendekomposisikan, dibagi-baginya, dibagi-bagi. Kemudian dari situ terus diambil inti dari yang harus dikerjakan itu apa, ada pola dari sana, dan dikerjakannya menggunakan step by step. Contoh ini yang mata pelajaran yang olahraga yang seringkali kita mengira ini itu tidak bisa dimasukkan menggunakan composite thinking. Oke, kalau PC pelajaran informatika, udahlah itu kan ada komputer, pasti bisa jadi Siti. Matematika misalnya kan dia ada problem solving di sana gitu ya. Ada rumus-rumus yang ada problem solving di situ. IPA ya, ada bagian-bagian yang mungkin kita misalnya mempelajari tentang bagian tubuh, mana yang sakit, bagian tubuh tentang pencernaan. Nah, itu kan bisa mendekomposisikannya. Nah, kalau olahraga gitu ya. Olahraga kemudian Pancasila, agama gitu kan kita seringkali olahraga sama agama dimasukkan Siti bagaimana gitu kan. Oke. Jadi intinya itu memang latih anak-anak untuk berpikir. Makanya ini harus diulang-ulang terus untuk berstrategi. Apakah ada yang harus dikomposisikan? Apakah ada yang inti dari pelajaran tersebut apa? Kesimpulannya apa? Kemudian adakah pola dari situ? Oke, contoh ini adalah komposisi dari dia bermain basket ya. Ketika bermain basket itu apakah ada aturan dalam olahraga ini? Jadi basket itu aturannya apa? Jadi ketika kita mempelajari basket, itu apakah ada aturannya di situ? Kemudian di temanku itu ada berapa orang? Jadi mulai membagi-bagi persoalan ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar basket ini dulu ya. Kita dari sisi global dulu, dari sisi banyak dulu. Belajar basket itu berarti apa yang harus kita lihat? Rule-nya bagaimana? Teman-temannya bagaimana? Posisinya, terus bolanya bagaimana? Nah, ini yang di belajar basket. Kemudian
cara berlatihnya bagaimana? Bagaimana? Nah, ini yang contoh-contoh yang mendekomposisinya. Jadi menstrukturisasi, melakukan, menjadikan sesuatu belajar basket tadi. Belajar basket itu kan sesuatu yang global. Nah, itu kita buat jadi bagian-bagian. Jadi belajarnya nanti harus bagaimana, mempelajarinya bagaimana gitu ya. Kemudian abstraksi, berarti ketika belajar shooting, apa yang harus dia fokus untuk belajar shooting? Oke, ketika shooting, dia fokusnya pada apa? Oh, dia berarti berlatih dulu untuk gerakan. Terus lihat bolanya bagaimana. Gerakannya itu harus seperti apa. Nah, ketika mulai melihat gerakannya seperti apa, itu adalah pola, pengenalan pola, yang bisa dilihat dari YouTube. Ya, permainan-permainan yang lain. Cara melempar bola itu bagaimana. Nah, itu kan bisa dilihat dari YouTube atau dari literasi yang lain. Literasi digital menggunakan YouTube ya sekarang yang paling banyak. Nah, kemudian dia mulai. Nah, ini yang penting mana, kan kalau belajar shooting kan tidak perlu dribble. Kan dia langsung menggunakan shooting. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ini yang tentang algoritmanya. Oke, lanjut. Nah, nanti kalau saya terus, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya. Apa itu PPKN, Pancasila, agama dimasukkan ke sana, bahasa Inggris itu strateginya untuk AADP bagaimana. Ya. Tinggal beberapa slide sih Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mulai ke anak-anak ini, jadi ini yang perlu diulang-ulang dan diulang-ulang untuk AADP-nya nanti. Oke, materi disampaikan, tetapi proses penyampaian materi itulah yang harus Bapak Ibu sampaikan dan istilahnya diulang-ulang. Proses untuk penyelesaian masalah tersebut. Proses untuk materinya biar bisa dipahami sama anak-anak. Jadi ini ada problem dan solusi. Biasanya problem itu anak-anak bisa kita minta untuk membaca, atau kita sendiri ketika mengenal problem itu kita harus identifikasikan benar-benar problem itu seperti apa. Ketika kita sudah melihat problem itu secara benar, mulai kita berstrategi. Nah, berstrateginya ini kita menggunakan AADP tadi. Ketika kita membaca problem, setelah itu kita coba menggunakan AADP tadi. Jadi problem, strategi, kemudian solusi, kita menggunakan AADP tadi. Problem berarti kita coba baca dengan detail, kita coba mendekomposisikan, memecahkan problem itu menjadi hal-hal yang kecil. Kemudian dari hal-hal yang kecil itu kita coba melihat problemnya tersebut, intinya apa dari problem tersebut? Inti dari problem tersebut apa? Kemudian dari problem tersebut, adakah pola sebelumnya? Nah, ketika kita mulai melihat pola sebelumnya, terus cara menyelesaikannya, kita kan mulai akan berstrategi. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, itu mulai kita bisa berstrategi untuk mendapatkan solusinya tadi. Jadi intinya latih anak-anak untuk ketika ada problem, ketika dia melakukan seharian dalam mata pelajaran dan sebagainya, mata pelajaran, coba latih anak-anak untuk ini materinya apa. Nah, kemudian terus dicoba untuk membagi-bagi persoalan. Kalau di kurikulum Merdeka memang kita dilatih untuk berbasis proyek. Contohnya yang kemarin yang Pak Wardoyo yang tentang mengenalkan tentang tata surya tadi ya. Nah, itu kan berbasis proyek. Nah,
tinggal kita dari situ anak-anak ini tidak serta-merta tentang materinya, materi yang pengenalan tentang tata surya, tetapi anak-anak ini juga dilatih, ini loh, untuk mengenal tata surya ini berarti kalian harus mulai coba mendekomposisikan. Ini ada planet, ini aturan untuk muter tata surya itu seperti ini. Nah, ini kemudian kan mendekomposisikan aturan, ada planet, ada Jupiter, Saturnus, dan sebagainya. Ini kan mendekomposisikan. Terus kalau mau membuat jadi tata surya tersebut, apa yang harus dia buat? Dia harus belajar untuk mendekomposisikan. Anak-anak belajar untuk mendekomposisikan. Kemudian pola. Nah, ini pola untuk biar bisa seperti itu kan berarti harus ada pola. Berarti dia harus melihat dari cara tata surya itu berputar itu bagaimana ya. Nah, itu anak-anak diminta untuk melihat polanya. Apakah ada yang dulu seperti itu. Baru setelah itu kerjakan menggunakan algoritma step by step. Dia berarti kalau menggunakan gabus kemudian dilukis dulu, terus bagaimana itu yang step by stepnya, dilukis kemudian dipotongi, dibuat menjadi lebih efektif. Nah, ini yang proses berpikirnya inilah yang menjadi bagian dari Siti tadi. Jadi proses berpikirnya ini yang menjadi bagian dari Siti. Jadi bukan ke arah materi, tetapi proses berpikirnya tadi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba misalnya ada problem seperti ini, kemudian anak menuliskan solusinya di kertas di sebelahnya. Ini kayaknya ada nama metodenya sih. Tapi saya lupa nama metodenya apa. Jadi ada problem, kemudian strategi yang mau dibuat, kemudian solusinya apa, dia ditulis di kotak yang seperti ini. Terakhir, sama sih. Ini yang step for problem solving. Ini lebih masuknya ke permainan. Jadi dia ketika mendapatkan tersebut, find a problem dan understanding it. Jadi ketika ada problem, ketika ada, kan mata pelajaran itu kan juga problem untuk diterima sama anak-anak. Nah, problem itu harus dicari dulu, dimengerti oleh mereka, dan mulai dikomposisikan. Nah, strategi bagaimana dia mendapatkan jalan untuk menyelesaikan itu, kemudian mencari solusinya. Nah, ini bisa menggunakan, Bapak Ibu arahkan anak-anak menggunakan AADP tadi. Coba untuk menyelesaikan menggunakan short text. Nah, ini Bapak Ibu bisa digabungkan dengan model project based ya, project based learning yang berbasis project. Jadi Bapak Ibu membuat project-nya dulu, topiknya apa, membuat Bapak Ibu coba membuat masalahnya itu apa, masalah dari project tersebut, project-nya masalahnya apa, kemudian coba anak-anak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa latih anak-anak menggunakan AADP tadi yang pertama-tama coba problemnya itu apa dulu dan dimengerti, kemudian dicari strateginya bagaimana, apakah ada yang sebelumnya pernah membuat seperti itu, atau ada buku literasi yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi anak-anak dilatih untuk melihat literasi-literasi lain. Ini juga salah satunya namanya pengenalan pola nantinya. Kemudian dari situ terus masuk ke step-stepnya bagaimana. Find solution, terus tambahannya disuruh ngomong. Nah, disuruh mengungkapkan. Karena kan problemnya orang Jawa biasanya itu
sudah menyelesaikan tetapi tidak mempresentasikan atau menjelaskan ini loh solusinya seperti itu. Biasanya kan harus ditebuk dulu baru dia ngomong. Nah, ini yang Bapak Ibu harus di profil Pancasila, yang ini yang harus dilatih juga untuk bicara di depan kelas. Ya, ini permainan. Begitu Bapak Ibu, hari ini seperti itu. Kayaknya terlalu lama sih Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Kita bisa menggunakan chat ya, jika ada yang mau bertanya. Saya itu melatih anak-anak saya itu kadang yang menggunakan permainan kartu, Bapak Ibu. Jadi main kartu, ya main kartu, tapi coba mereka supaya biar menang itu bagaimana, gitu ya. Tidak sembarang main kartu, tapi berstrategi agar biar anak-anak menang. Dulu itu memang saya di awal-awal saya sering menang, tapi di akhir-akhir ini sekarang ini ya rame lah. Kadang saya kalah, kadang anak-anak saya yang menang. Jadi tidak sembari hanya mainan laptop atau mainan game ya Bapak Ibu. Saya memang mencoba untuk menemani anak-anak saya ketika mereka bermain. Mereka kalau belajar sih memang sudah memang tugas mereka untuk belajar ya. Tapi untuk bermain itu yang saya sering ingin mendampingi mereka. Jadi tidak lost ketika saya sudah tua gitu terus, anak saya ternyata sudah SMA, sudah kuliah, terus dengan kesibukan dengan kesibukan mencari uang atau istilah pelayanan gereja itu kan kadang yang di rumah, yang anak-anak yang membutuhkan kehadiran orang tua itu kan sering kadang terlewatkan. Nah, ini yang saya belajar untuk mencoba untuk mendampingi anak-anak saya, baik itu cara bermain, dan bermain pun juga saya latih anak-anak, bukan melatih sih, tapi membuat challenge anak-anak atau menantang anak-anak saya itu untuk berstrategi. Oke. Untuk unplug game tadi, channelnya nanti ada di CS Unplug. Bu Novi bisa lihat di materi saya yang sudah saya upload di siega.materi, itu yang ada di WA Group. Di situ ada csunplug.org, ada juga di kode.org. Keyword kalau di Google bisa juga menggunakan namanya komputer unplug gitu. Yang penting adalah unplug-nya. Entah itu menggunakan komputer, entah itu menggunakan bahasa yang lain, Bapak Ibu bisa coba menggunakan, yang penting ada unplug-nya. Coba saya tiba-tiba kok agak kepo ya. Kalau belajar menggunakan aplikasi lain, misalnya berhitung, matematika unplug.
Ya, ini saya coba cari unplug, tapi mata pelajaran lain. Ternyata ada yang unplug math game, itu ada yang menggunakan matematika. Tapi matematika digunakan dengan menggunakan permainan. Ini tadi tiba-tiba saya kepo, pengen kalau bahasa yang lain, mata pelajaran lain gimana. Ada banyak. Bapak Ibu nanti bisa cari di Google dengan menggunakan kata-kata kuncinya unplug. Unplug. Terus mau nyari tentang apa? Misalnya matematika, science, tapi menggunakan unplug. Ternyata di internet, di luar negeri ya, karena ini yang banyak di teman-teman dari luar itu sangat concern sekali dengan unplug. Jadi pembelajaran sesuatu, materi sesuatu itu, matematik misalnya ya, tapi dia tidak menggunakan langsung di papan tulis 1 tambah 1, 5 tambah 5 gitu, tapi dia mengolahnya menggunakan unplug dulu, dengan keadaan yang ada di sekitar dulu. Ini yang banyak sekali di teman-teman di situs-situs di luar negeri. Bahkan ada yang, ya kalau istilahnya namanya alat peraga ya Bapak Ibu ya, tapi alat peraganya yang ada di sekitar kita itu apa? Itu yang dijadikan alat peraga. Jadi ini mungkin bisa menjadi sideline. Jadi memberikan pelajaran itu tidak serta-merta yang penting materinya kesampai, tapi lebih ke proses berpikir anak-anak, sehingga anak-anak ini akhirnya mencari sendiri. Kalau digunakan di literasi digital itu kan sekarang kan modelnya digital Bapak Ibu ya. Jadi arahkan anak-anak untuk mencari dulu problem solving-nya, sehingga dari situ anak-anak menemukan sendiri materi tersebut, memecahkan materi tersebut. Ya memang itu yang menjadi tantangan kita untuk meng-create atau membuat suatu kelas menggunakan project based learning, meng-create sesuatu menjadi suatu project yang nantinya bisa menjelaskan tentang materi tersebut. Ini yang apa ya? Ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik. Jadi tidak serta-merta langsung materi di buku itu diterangkan. Itu bukan serta-merta itu, tapi melatih anak-anak untuk berpikir, melatih anak-anak untuk berstrategi. Jadi bukan lagi zaman dulu yang penting mereka mendapatkan pelajaran, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir, dan ujung-ujungnya nanti adalah ke anak-anak bisa berkreasi dan membuatnya, create. Jadi ke belum yang paling atas. Jadi bukan lagi hanya mendengar, membaca, atau menduplikasi aja, tapi dia sudah meng-create, membuatnya. Nah, ini yang jadi tantangan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi?
Silahkan Bapak Ibu sambil mengisi presensi ya Bapak Ibu ya, kehadiran ada di kolom chat. Sudah kami share presensinya, silahkan diisi. Bapak Ibu, minggu depan itu kita akan dibagi menjadi breaking room, jadi dipecah-pecah menjadi kelas-kelas. Nanti pembagiannya teknisnya kita diskusikan di WA group. Jadi apakah Kamis atau sebelumnya nanti pengumumannya lewat grup ya. Karena kan Berarti Rabu atau Selasa sudah di-share infonya, Pak. Betul. Ya, berarti nanti setiap room ada mentornya ya, Pak? Ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya di sana, tapi diawali dengan menyelesaikan soal-soal bebras dulu. Dari soal-soal bebras tersebut, Bapak Ibu coba menganalisa, mengidentifikasi soal tersebut, dari soal tersebut, kemudian mulai berstrategi menyelesaikannya bagaimana. Nah, ini contohnya menggunakan soal bebras. Oh, presensinya kok tidak bisa diakses, Pak? Mungkin Mas Sabto? Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, tak lihat dulu. Presensi. Atau kalau enggak nanti lewat WA group aja, Miss. Linknya ya, Pak. Kita dari sana. Ya. Daripada menunggu kelamaan. Ya, nanti kami share di WhatsApp group ya, Bapak Ibu, untuk link presensinya. Ini mohon maaf karena Mas Sabto mengurusi yudisium besok, jadi tidak bisa membuka akses. Iya. Iya, Pak. Ya, sahabat. Nanti kami share di grup lagi kalau formnya sudah terbuka. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Jadi beberapa aktivitas yang tadi disampaikan oleh Pak RD bisa dibuat permainan untuk mengisi pelajaran anak-anak di sekolah supaya tidak bosan, bersenang-senang dengan bermain. Dan tidak terasa mungkin permainan itu ternyata ada CT-nya ya Pak ya? Iya. Wah ternyata saya nggak punya akses ya. Oh iya. Ya Mas Sabto, juru kuncinya. Juru kuncinya Mas Sabto. Iya, saya belum di-sharing. Oke, gitu aja, Miss. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti bisa kita akhiri. Baik, kalau begitu. Sudah tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin sudah jelas tadi beberapa contoh yang disampaikan oleh Pak RD. Kemudian semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi
untuk aktivitas terakhir, untuk pertemuan terakhir. Kemudian semoga juga Romo juga bisa hadir ya, Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita besok yang terakhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua dan bagi kemajuan kita, bagi anak didik dan untuk sekolah. Atur nuwun Pak Erdi atas paparannya, dan mari Bapak Ibu kita akhiri aktivitas hari ini dengan berdoa. Sebelumnya nanti mungkin setelah berdoa kita foto lagi ya Pak untuk dokumentasi hari ke-4. Siap. Ya. Mister Niko yang motret ya nanti ya Mister. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan malam ini. Kita tutup dengan doa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas aktivitas hari ini yang sudah kami lakukan. Dan terima kasih karena hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dan pertemuan ini semoga membawa hal-hal yang baik bagi kami, membawa kemajuan-kemajuan bagi kami, demi pengembangan diri kami sendiri sebagai pendidik, demi kemajuan putra-putri kami, siswa-siswa kami di sekolah. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini sangat bermanfaat untuk kami. Sekarang kami akan mengakhiri acara ini, Tuhan. Berkati kami dan sertai kami dalam istirahat kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat dan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Apalah kami yang dosa ini sekarang kami mati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita on cam dulu untuk diambil gambarnya. Baik, Bapak Ibu, bisa siap-siap ya, saya akan ambil gambarnya dalam hitungan ketiga. Mungkin Bapak Ibu bisa disiapkan dulu. Siap, Mister. Oke, baik. Gambar akan saya ambil dalam hitungan ketiga ya, Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, maaf sekali lagi untuk yang page pertama. 1, 2, 3. Oke, kemudian yang gambar kedua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya rasa cukup di sini. Oke, terima kasih Mister Niko. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang lain bisa bergabung. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat.